Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Newsline. Kami lanjutkan informasinya. Di antaranya keadilan masih terus diperjuangkan bagi Muhammad Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung yang meninggal diduga akibat dianiaya oleh seniornya. Polda Lampung berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secepatnya dan secara profesional serta transparan. 40 hari sudah kepergian Muhammad Pratama Wijaya Kusuma, mahasiswa Universitas Lampung yang meninggal diduga akibat dianiaya seniornya. Aksi 1000 lilin dari ratusan mahasiswa Universitas Lampung menjadi pemantik untuk terus memperjuangkan keadilan bagi Pratama. Lewat aksinya, para mahasiswa ini ingin agar proses pengusutan kasus tewasnya Pratama berjalan sesuai harapan. Pratama merupakan mahasiswa jurusan Digital Bisnis angkatan 2024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Lampung. Ia diketahui meninggal usai mengikuti pendidikan dasar mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan FEB Unila. Diksar diikuti 6 orang mahasiswa termasuk Pratama. Ia diduga mengalami kekerasan fisik dari senior berupa tendangan di bagian perut dan dada hingga diperintahkan untuk minum spiritus. Selain mengalami penggumpalan darah di kepala, Pratama juga mengalami sejumlah luka di tubuhnya, seperti di leher, di bagian siku tangan kiri, dan di atas perut. Pratama sempat dirawat intensif di rumah sakit, namun korban dinyatakan meninggal dunia pada Senin 28 April 2025. Selain korban Pratama, 1 orang mahasiswa peserta Diksar lainnya juga mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Mahasiswa tersebut bernama Muhammad Arnando Alfaris. Ia juga mendapat intimidasi dari pihak kampus dan seniornya. Alfaris akhirnya memutuskan untuk berhenti kuliah agar dapat menuntut keadilan. Nilai saya gitu dipegang sama dekanat, dan kalau saya bercerita lagi, kalau ada berita yang up lagi, nilai saya itu bisa diubah-ubah sama mereka. Kalau saya minta masalah, kalau saya minta bantuan suatu masalah, mereka nggak mau bantu. Saya diperintahkan untuk menandatangani suatu surat yang dimana tentang jangan cerita lagi dan kekerasan yang kemarin itu Diksar kemarin itu tertulis sebagai sukarela. Sebelumnya, puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Mereka menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kekerasan fisik yang terjadi saat berlangsungnya Diksar Mahepel FEB Unila. Orang tua Pratama telah melapor ke Polda Lampung. Didampingi kuasa hukumnya, orang tua Pratama berharap agar kasus kematian anaknya diusut hingga tuntas. Mereka juga membawa sejumlah barang bukti berupa foto hasil scanning kepala korban, foto korban setelah dioperasi, foto korban saat diksar, dan foto sejumlah luka di tubuh korban. Keluarga korban juga membantah pernyataan dekan FEB Unila yang menyatakan Pratama meninggal dunia karena tumor otak, bukan akibat kekerasan fisik yang dilakukan senior saat mengikuti Diksar Mahapel FEB Unila. Orang tua korban, Wirnawani, mengatakan almarhum Pratama tidak memiliki riwayat penyakit berat. Polda Lampung pun telah menerima laporan dari orang tua Pratama dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan tahapan penyelidikan. Polda Lampung berkomitmen untuk mengungkap kasus tewasnya korban secepatnya secara profesional dan transparan. Tim Liputan Metro TV. Saat ini Polda Lampung masih mendalami kasus kematian Pratama, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang diduga mendapat kekerasan saat pendidikan dasar organisasi mahasiswa pecinta lingkungan pada November 2024. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelidikannya, sudah bergabung bersama kami di Krimum Polda Lampung, ada Bapak Kombes Pol Pahala Simanjuntak. Selamat sore, Pak. Pak Pahala, ini bagaimana progres dari penanganan kasus ini? Statusnya masih penyelidikan atau sudah naik ke tahap penyidikan? Baik, Mbak. Jadi untuk kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kemarin kita baru terima laporan secara resminya, walaupun sebelumnya kami sudah melakukan langkah-langkah. Begitu mendapat informasi, kami sudah melakukan langkah-langkah mendatangi keluarga korban ataupun pihak universitas untuk mendalami terkait dengan informasi yang ada. Tapi untuk sekarang kami sudah masuk ke tahap penyelidikan karena sudah ada laporan secara resmi dari keluarga dan kami sudah mendapatkan juga foto-foto atau dokumen terkait dengan kegiatan yang diberikan sama orang tuanya. Kita akan terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini
untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Sehingga nanti bisa terang semuanya. Kita juga nanti akan melakukan pemeriksaan terhadap teman dari almarhum yang 5 orang, juga nanti terhadap penyelenggara pihak universitas kita akan melakukan pemanggilan untuk mengklarifikasi setiap atau semua kegiatan yang dilakukan oleh universitas. Baik, Pak Pahala, dari pihak kepolisian di Polda Lampung sudah bertemu dengan pihak keluarga dan juga pihak kampus. Tadi kami juga sempat melihat berita terkait bagaimana pihak keluarga ini tidak setuju kalau Pratama dinyatakan memiliki tumor otak. Lalu Pak, kemarin hasil dari pertemuan kepolisian dengan keluarga dan juga pihak kampus seperti apa Pak? Boleh disampaikan bagi pemirsa Metro TV? Baik Mbak, jadi untuk kemarin pada saat orang tua dari korban beserta yang didampingi oleh penasehat hukumnya, kita kemarin sudah lakukan pemeriksaan, sudah ambil keterangan, dan juga sudah menyampaikan terkait dengan langkah-langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak dan juga nanti pihak dokter yang pada saat pertama melakukan pemeriksaan, kita juga nanti akan mengklarifikasi atau melakukan pemeriksaan juga terhadap yang melakukan scanning terhadap korban. Kita juga nanti akan mengambil keterangan, kemudian nanti kita rencana ke depan akan melakukan ekshumasi, dan itu kita sudah sampaikan ke pihak keluarga, dan pihak keluarga juga menyetujui untuk langkah ke depan itu nanti yang akan kita lakukan sehingga nanti bisa ketahuan apa penyebab kematian daripada korban. Oke Pak, jika dilihat dari kronologinya ini kan korban mendapatkan tindakan seperti diinjak, kemudian ditendang, apakah memang nantinya untuk penetapan tersangka ini akan lebih dari 1? Nah itu nanti tergantung dari hasil pendalaman kita Mbak. Kita belum bisa menyimpulkan ke sana, tapi memang kalau dilihat dari foto-foto yang ada, kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi tentu nanti menunggu dari hasil penyelidikan yang kita lakukan. Setelah jelas nanti semua, kita nanti akan merangkai itu semua untuk mengetahui siapa atau berapa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Baik Pak Pahala, ini ada informasi kalau Universitas Lampung saat ini juga membentuk tim investigasi. Apakah dari pihak kepolisian ada komunikasi dengan tim investigasi yang sudah dibentuk? Untuk tim investigasi sampai sekarang kita memang belum ada komunikasi, tapi dengan pihak universitas kita kemarin sudah hari Minggu yang lalu kita sudah ada komunikasi dan mereka juga membuka diri untuk polisi melakukan penyelidikan terkait dengan kasus yang terjadi. Oke, baik Pak Pahala, berarti harapannya ini bisa sesuai dengan harapan keluarga korban juga supaya tersangka ini bisa diberikan hukuman yang sesuai begitu ya Pak ya. Terima kasih Kombes Pol Pahala Simanjuntak sudah bergabung bersama kami di Newsline. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Newsline. Saya Jessica Wulandari. Dan saya Glorinata, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.